Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya siapkan di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberi judul, Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada pagi hari ini mendengarkannya. Terlebih jika kita mau menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama pada akhirnya bisa melangsungkan perjamuan kudus di gereja. Disadari atau tidak, ini juga merupakan pelayanan perjamuan kudus pertama saya di hadapan Bapak Ibu. Sebelumnya, kesempatan perjamuan kudus ternyata digagalkan oleh COVID-19. Pada akhirnya harus online. Saya harus berbicara kepada HP. Rasanya gimana gitu. Sekarang saya berbicara dan berhadapan langsung dengan Bapak Ibu di dalam momen sakral perjamuan kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, bukan memerintah, melainkan melayani. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kita pasti mengenal yang namanya kata pemimpin. Pasti ada yang namanya berkuasa. Berkuasa dan ada yang dikuasai. Pemimpin berarti ada yang dipimpin. Ada yang lebih unggul, ada yang tidak lebih unggul. Ada yang teratas, ada yang paling bawah. Kepemimpinan. Siapa sih yang tidak ingin menjadi pemimpin?
Siapa sih yang tidak ingin menjadi sosok yang begitu dihormati? Sosok yang disanjung, sosok yang diikuti, menjadi sosok yang dipatuhi, diikuti. Baik tindakannya, perintahnya, bahkan gaya hidupnya sekalipun. Menjadi pemimpin tidak ada salahnya. Tapi kalau tujuan kita menjadi pemimpin yang hanya untuk menguasai segalanya, kekayaan alam, menguasai rakyat, haus akan harta duniawi, yang terjadi adalah chaos, kekacauan, dan kehancuran. Itu sering kita lihat di dalam kehidupan kita. Secara khusus kita tinggal di bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Tidak jarang bahkan sering kita melihat para pemimpin-pemimpin kita menggunakan baju orange, tertangkap KPK atau kepolisian karena ternyata menyalahgunakan kuasa mereka, menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Itu kalau bernegara. Berbicara masalah kepemimpinan ternyata tidak hanya hidup dalam lingkup bernegara, bermasyarakat. Bahkan di dalam lingkup gereja sekalipun juga ada. Pendeta memiliki power yang hebat. Pendeta dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kecerdasan lebih mengenai Alkitab, firman Tuhan dibandingkan yang lain yang terjadi. Pendeta sangat diagungkan, diikuti banyak orang dan sangat dihormati. Tetapi apakah seluruh pendeta menggunakannya dengan baik? Ternyata juga tidak. Banyak juga pendeta yang terjerumus karena kepemimpinan yang dimilikinya. Majelis, tidak jarang banyak gereja yang juga merasakan memiliki majelis yang sangat otoriter, maunya menang sendiri, merasa paling pandai, posisinya terbaik di majelis. Itu dalam lingkup gereja. Yang terkecil juga ternyata ada, yaitu dalam lingkup keluarga. Bertepatan dengan bulan keluarga. Di dalam keluarga kita juga ada kepemimpinan di dalamnya. Bapak Ibu mungkin tahu mengenai informasi bahwa kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu sering sekali terjadi dalam hubungan keluarga. Baik suami, istri, dan anak, atau orang tua sekalipun. Ternyata di dalam survei mengatakan 70% lebih KDRT yang terjadi di tengah keluarga, itu korbannya adalah istri dan anak. Yang melakukan adalah pihak suami atau laki-laki. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang laki-laki itu diciptakan unik. Tubuh fisik yang rata-rata, saya tidak mengatakan semua laki-laki, tetapi rata-rata laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki secara khusus di dalam budaya kita di Indonesia, bahkan di Kejawen, laki-laki mendapat posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bahkan di Alkitabiah pun juga kita sering melihatnya. Yang terjadi apa? Ketika laki-laki
suami memiliki power lebih, memiliki kemampuan fisik lebih, pemikiran yang lebih, dan merasa menghidupi keluarga dengan kerja keras dan pekerjaan. Dan ketika memandang itu sebagai kekuasaan, yang terjadi adalah suami akan menguasai keluarga. Tetapi juga tidak terjadi semua suami yang melakukan KDRT. Bahkan perempuan atau istri pun juga bisa melakukan KDRT terhadap suami. Mungkin istrinya yang bekerja, suaminya yang nganggur. Pada akhirnya power, kekuasaan, kekuatan dimiliki istri. Pada akhirnya suami ditinggalkan. Lalu kepada anak-anak, apakah anak-anak juga tidak dapat melakukannya? Banyak sekarang ini terjadi. Ketika anak-anak masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika anak sudah dewasa, sedikit demi sedikit power mereka bertumbuh. Kemampuan mereka bertumbuh. Selesai kuliah, bekerja, berumah tangga, pada akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya sudah pensiun, sudah sepuh. Power, kekuatan dimiliki oleh sang anak karena sudah merasa mapan. Seringkali mereka meninggalkan orang tua mereka dan lupa bahwa mereka tumbuh, mereka hidup berkembang berdasarkan kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah kepemimpinan yang seperti ini yang dikehendaki oleh Allah? Dalam kisah yang kita baca ternyata juga mirip. Yohanes dan Yakobus juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyediakan tempat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Ada dua pandangan tafsiran di dalam perikop kita. Yang pertama adalah ada penafsir mengatakan bahwa Yohanes dan juga Yakobus tahu bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di Yerusalem. Sehingga mereka bergegas untuk meminta posisi yang terbaik supaya mendapatkan kekuasaan juga di dalam kerajaan yang akan dibangun Yesus. Penafsiran yang kedua adalah Yohanes dan Yakobus sudah mengetahui bahwa melalui kata-kata yang disampaikan Yesus bahwa dia akan mati, menderita, dan 3 hari akan bangkit. Mereka sadar bahwa Yesus akan bangkit ke dalam kerajaan surga. Dan mereka menghendaki supaya mereka juga mendapatkan posisi yang terbaik bersama dengan Yesus. Saya tidak ingin memperdebatkan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar di dalam tafsiran itu. Tetapi keduanya memiliki esensi yang sama. Kedua muridnya menginginkan kekuasaan untuk dapat merintah, dapat mengatur. Itu direspon oleh murid-murid yang lain. Di dalam perikop yang kita baca, murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Bukan karena perkataan atau permintaan kepada Yesus salah. Tetapi ternyata murid-murid yang lain juga menginginkan posisi yang sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus tidak menolak dan tidak menerima begitu saja permintaan Yakobus dan Yohanes. Justru Yesus meluruskan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan yang dikehendaki Allah bukanlah soal memerintah dan kuasa, tetapi tentang melayani dan kerelaan berkorban demi menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi dengan landasan dasar kasih. Oleh sebab itu, saat ini, hei suami-suami, ketika kalian memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dibandingkan istri dan anak kalian, ketika kalian memiliki pemikiran, pengetahuan yang lebih baik dari istri atau anak kalian,
ketika kalian memiliki pekerjaan lebih tinggi dibandingkan istri dan anak kalian, sadarilah itu, bahwa itu anugerah dari Tuhan untuk kalian pakai melindungi istri dan anak-anak saudara sekalian. Hai istri-istri yang memiliki berkat anugerah, ketelitian, kerja keras, kemampuan di dalam memasak yang hebat. Sadarilah itu, bahwa itu pemberian Tuhan untuk melindungi, mengasihi, memberikan rasa nyaman bagi suami dan anak kalian. Hai anak-anak, yang kalian akan bertumbuh kembang, memiliki kekuatan dan power. Ingatlah, itu pemberian Allah melalui perantara dari kedua orang tua kalian. Kasihilah mereka, lindungilah mereka hingga akhir hayat mereka. Sekali lagi, bahwa konsep kepemimpinan di dalam kekristenan bukan menguasai dan memerintah, tetapi melayani. Kita dituntut untuk melayani, memberi lebih dari yang lain. Sehingga kebesaran seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa besar kemampuan untuk menguasai dan memerintah, tapi seberapa besar kemampuan untuk mengasihi dan melindungi. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingat sekali perkataan dari seseorang. Saya tidak kampanye, saya tidak membela, tapi yang saya lihat kata-katanya sungguh hebat. Mungkin saya pernah sampaikan. Ahok mengatakan, ketika kita memiliki kuasa, kita menjadi pemimpin yang tinggi, maka makin banyak orang-orang yang dapat kita selamatkan. Maka usahanya di dalam dia naik dari jabatan yang rendah hingga menjadi gubernur adalah dalam rangka ketika memiliki kekuasaan yang besar, maka dia pun juga dapat menghidupi, menyelamatkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang lebih. Motivasinya adalah kasih dan menolong. Saat ini, kita semua memiliki porsi kepemimpinan masing-masing. Gunakanlah itu dengan penuh kasih. Dan marilah kita rangkul saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih, dan lindungilah mereka. Karena Yesus Kristus sebagai Raja, Juru Selamat, penguasa kehidupan ini, datang ke dunia bukan menjadi seorang raja, tetapi menjadi seorang yang akan dihina, yang dihukum bahkan mati demi keselamatan kita bersama. Tuhan Yesus telah mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dan di dalamnya kita akan bersyafaat bersama. Pagi hari ini, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh merenungkan mengenai kehidupan berkeluarga kami, secara khusus mengenai kepemimpinan. Jika saat ini kami menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami yang arogan, menjadi istri yang seenaknya sendiri, menjadi anak yang tidak patuh akan orang tua, sadarkanlah kami Tuhan, bahwa setiap bakat, bahwa setiap potensi besar, bahwa di dalam setiap kemampuan power kami, itu adalah sarana bagi kami agar kami semakin dapat melindungi orang-orang yang lebih lemah dibandingkan dengan kami. Mampukanlah kehidupan berkeluarga kami
boleh Engkau pimpin, boleh Engkau ingatkan bahwa dasar landasan kami memimpin adalah kasih, untuk boleh saling mengasihi, melindungi, dan rela berkorban. Kiranya ini tidak hanya kami laksanakan di dalam kehidupan berkeluarga kami, tetapi di dalam bergereja kami, bermasyarakat kami, dan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, di dalam syafaat kami. Kami ingin mendoakan bagi keluarga kami. Jika saat ini di tengah keluarga kami ada yang sakit, dalam proses kesembuhan, atau dalam harapan bahwa sakit penyakit yang dialami tidak kunjung sembuh, kiranya Tuhan boleh mengurapi keluarga ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga ini, supaya dapat saling mendukung, mensupport satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kondisi penderitaan karena sakit penyakit, mereka merasakan cinta kasih dari keluarga mereka, di mana keluarga ini boleh Tuhan pakai sebagai perantara cinta kasih-Mu yang agung dan mulia. Jika saat ini di tengah keluarga kami ada yang membutuhkan pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, kiranya di dalam masa pencarian mereka menggunakan cara-cara yang baik dan jujur. Tuhan boleh membukakan jalan bagi saudara-saudara kami, sehingga di dalam pencarian pekerjaan ini, mereka selalu dapat menyertakan Tuhan di dalam usaha mereka. Berkatilah anak-anak kami yang ada di tengah keluarga kami yang saat ini duduk di bangku sekolah, yang sedang mempersiapkan atau menghadapi ujian. Kiranya Tuhan boleh membimbing keluarga di dalamnya untuk mendukung anak-anak kami di dalam proses belajar mereka. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan agar dapat membagi waktu, mana belajar, mana bermain, bahkan mana untuk beribadah. Berkatilah Tuhan Gereja GKJTU Getsemani. Di dalam segala upaya kami, secara khusus di masa pandemi ini, kami boleh bergereja, kami boleh beribadah, kami boleh berorganisasi bersama. Kiranya kami dapat menjalankan berbagai tantangan yang ada di masa pandemi ini. Kami boleh bergereja dengan baik. Kami boleh menikmati berbagai pelayanan yang boleh disajikan. Secara khusus berkatilah Tuhan Bapak Ibu Majelis di dalam setiap kesibukan pribadi lepas pribadi. Mereka juga mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai majelis. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh menjalankannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menyiapkan diri untuk masuk ke dalam undangan perjamuan kudus. Berkatilah kami, supaya apa yang nanti akan kami terima, roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, boleh masuk menjadi satu di dalam kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi diri kami, menyegarkan jiwa dan iman kami, di dalam kesetiaan kami mengikut Tuhan Yesus Kristus. Inilah syafaat kami Tuhan, hanya kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.